Halo teman-temanku, selamat pagi, apa kabar semuanya? Kita sambut pagi ini teman-teman dengan mendung ya. Saya mulai hari ini akan coba teman-teman menceritakan kehidupan yang terjadi di masyarakat bawah ya teman-teman. Jadi memang saya suka sekali melakukan hal-hal eksperimen. Apa yang belum pernah saya alami saya akan lakukan ya teman-teman. Itu menambah pengetahuan kita, pengalaman kita dalam hidup ini. Jadi hidup itu jangan mendengarkan katanya-katanya gitu ya teman-teman. Kita harus ngalami sendiri. Seandainya ini ya, saya mencerita tentang kehidupan, banyak sekali teman-teman kehidupan ini yang sudah saya alami ya. Sejak remaja saya sudah aktif, sudah kreatif, sudah mandiri. Jadi saya senang sekali menggali apa sih sebenarnya terjadi di dalam masyarakat, teman-teman. Menjadi sesuatu, apa sih sebenarnya dialami, apa kelebihan, kekurangan. Jadi di kehidupan ini ya teman-teman sangat kompleks kalau mengenai bicara sosial, kehidupan sosial masyarakat khususnya Indonesia ya. Saya meneliti kehidupan sosial itu sudah belasan tahun teman-teman lamanya, dari akar rumput sampai top level ya, saya udah teliti belasan tahun lamanya. Nah, hidup itu ada pasang ada surut teman-teman. Baik yang kalangan atas pun sama, kalangan menengah juga sama, kalangan bawah apalagi ya. Saya senang menyoroti yang kalangan bawah karena di dunia ini atau khususnya di Indonesia ini ya teman-teman, keadilan itu belum merata ya, menurut saya keadilan belum merata ya. Jadi yang kaya itu ya kaya sekali di Indonesia karena memang situasinya seperti itu ya. Terus yang miskin juga ada yang miskin sekali karena jaringan pengaman sosial atau kehidupan sosial kita nggak ada jaminan dari pemerintah. Ada bantuan pun ya bantuan kadang-kadang ada yang salah sasaran, ada yang belum pernah nggak dibantu sama sekali. Jadi di Indonesia tuh nggak ada yang namanya data akurat tuh, belum sampai ke sana tahapnya. Bahkan korupsi banyak sekali di negeri ini. Itu yang saya temuin di masyarakat ya. Kalau saya tanya ya, saya akan gambarkan teman-teman secara langsung ya, bukan katanya ya. Saya kali ini coba download aplikasi ojol ya. Dan saya akan praktekkan sendiri setiap hari, akan saya rekam nih teman-teman perjalanan demi perjalanan. Teman-teman bisa mengikuti di channel Buat Makan TV. Ini isinya sebenarnya dulu saya tujukan untuk mengeksplor kehidupan sosial di masyarakat ya. Nah, saya akan gali terus apa yang terjadi di masyarakat bawah, karena masyarakat bawah itu teman-teman ya, kehidupannya benar-benar butuh bantuan ya teman-teman, butuh bantuan selain BPJS, selain bantuan sosial. Nah, karena di Indonesia belum ada yang permanen namanya bantuan sosial teman-teman, belum ada, masih insidentil ya namanya, tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintahnya peduli masyarakat bawah ya ada bantuan, itu pun kadang-kadang ada yang salah sasaran. Kali ini saya akan memberikan vlog harian teman-teman ya, iseng-iseng dan juga bisa untuk menambah tambahan penghasilan sedikit-sedikit ya, nggak banyak ya. Di ojol itu saya sudah hitung-hitung ya, saya sudah wawancara beberapa orang ojol, itu benar-benar orang yang membutuhkan penghasilan. Kenapa dia naik ojol juga? Karena memang pekerjaan di negeri ini nggak sebanyak permintaan teman-teman. Jadi pengangguran banyak sekali di masyarakat, makanya penarik ojol banyak sekali. Baik yang muda ya, yang muda-muda itu kan sebenarnya umur-umur muda itu umur-umur produktif ya, umur-umur yang seharusnya
diekspor kepemudaannya itu untuk mencari pengalaman, bekerja, ya, mencari jati diri, eksplorasi. Nah, kali ini banyak pengangguran-pengangguran yang untung masih ada ojol ya. Jadi mereka masih bisa mendapatkan penghasilan walaupun hanya untuk makan saja. Ojol itu teman-teman nggak bisa kalau untuk kaya, teman-teman nggak bisa. Kalau untuk makan sehari-hari beli beras ya pas-pasan ya, masih bisa beli beras ya. Tapi kalau untuk berhasil di ojol nggak ada, teman-teman, nggak ada. Ojol itu hanya untuk beli beras saja, beli seliter 2 liter aja. Kalau untuk sukses nggak bisa, karena itu memang driver udah banyak sekali, terus itu modelnya model orderan gitu ya. Kalau yang beruntung ya dapat, kalau nggak beruntung nggak dapat, seperti itu. Jadi nggak jelas. Dulu saya belum paham ya namanya ojol itu apa, penghasilannya seperti apa. Setelah saya ingin tahu dan saya coba ikuti aplikasi-aplikasi ojol, ternyata ya kalau untuk sampingan ya, untuk beli bensin, untuk apa, bantu-bantu bayar listrik, itu masih, kalau tekun masih bisa. Tapi kalau nggak tekun ya nggak cukup, teman. Karena kan harus bayar bensin itu sendiri, dipotong bensin, terus dipotong aplikator, terus untuk biaya perawatan kendaraan, ya itu saya hitung-hitung. Kayak kan udah nggak, saya kan nggak ngontrak ya, apalagi kalau ngontrak ya, ngontrak di perkotaan banyak ngontrak tuh ojol ya, terus punya keluarga, punya anak, berat sekali teman-teman, berat sekali. Saya udah mulai neliti ojol ini udah kurang lebih berapa ya, udah 1 bulan lebih lah ya. Saya teliti tuh penghasilan maksimal berapa, serame-ramenya berapa. Itu nggak bisa untuk jadi sukses, tuh nggak bisa. Karena di situ nggak terus-terusan dapat. Yang pertama, yang kedua tenaga manusia juga kalau sehat, kalau nggak sehat nggak bisa dia narik. Ya, terus mau diembat seperti apapun nggak bisa banyak penghasilannya. Nggak bisa banyak teman-teman di ojol itu. Ya, tenaga kan terbatas kemampuannya. Itu dipotong bensin juga kan. Nanti dipotong pemeliharaan motor juga. Pasti ada kerusakan-kerusakan. Apalagi orangnya boros, ya habis, duit ojol habis. Sehari-hari habis sehari gitu. Kalau nggak bisa ngatur-ngatur. Dulu saya nggak ngerti ya cara-cara seperti apa, ojol penghasilannya seperti apa. Ternyata setelah saya pelajari, saya maksimal berapa sih sehari, dan saya udah capai itu maksimal pagi sampai malam itu berapa. Saya pernah coba untuk mendapatkan data yang akurat, bukan katanya-katanya. Ternyata itu jarang sekali terjadi karena di spread ya, orderan itu di spread, bisa berdasarkan jarak ya. Ada aplikasi yang cepet-cepetan, suka-sukaan gitu ya. Jadi ada aplikasi yang sifatnya pemesan itu memilih dia sukanya sama siapa. Ada aplikasi begitu. Ada aplikasi yang sifatnya diberi oleh aplikator, ya, pasif diberi aja gitu, mau diambil atau enggak. Gitu. Ya, jadi setelah saya benar-benar mempelajari dunia perojolan ini, itu hanya untuk menyambung hidup aja teman-teman. Kalau untuk tujuan sukses di ojol nggak akan bisa, itu dah paling maksimal berapa per hari itu nggak bisa. Ini hanya untuk lompatan-lompatan orang yang memang sehari-harinya dia habis PHK, atau dia mengisi waktu, atau dia untuk cari tambahan, itu boleh lah ya. Kalau nggak ngalami sendiri nggak tahu ya teman-teman. Makanya
dunia ojol itu seperti itu. Teman-teman bisa lihat kisah-kisah sehari-hari, nanti saya akan kisahkan setiap hari berbeda-beda ya, rutenya juga beda-beda. Kali ini saya ambil rute Jalan Tanah Baru ke stasiun Bojong ya, di daerah Kabupaten Bogor. Pagi-pagi sekali ini teman-teman ya. Jadi saya mendapatkan orderan mengantarkan seorang pengusaha warung Padang untuk belanja di pasar basah ya, di pasar toko kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan jualan nasi Padang teman-teman. Jadi setelah saya pelajari itu seperti itu. Nah, ini kisah nyata ya, kisah masyarakat nyata. Jadi hidup khususnya di Indonesia ini ya seperti ini teman-teman, hari ini masih tahap seperti ini. Jadi pemerintah harus memperhatikan bagaimana mengelola negara ini yang benar supaya keadilan itu ada di negeri ini, supaya keadilan ada, baik dari sosial, hukum ya, penegakan hukum, terus lowongan kerja juga harus dipikirkan buat masyarakat yang banyak sekali orang-orang muda di Indonesia. Oke, itu saja teman-teman kisah ojol hidup nyata di jalanan hari ini. Sampai jumpa.